Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Warung Korpu. Waktunya kita nimbrung bareng KF Korpu. Silakan, sekarang. Ini baru ya. Baru diundang lagi ke sini Baru soalnya diundang kan. lagi. Ya. Baik teman-teman semua, setelah sekian lama saya tidak muncul dan juga Wisli tidak Iya muncul. benar. Nah, kita ketemu lagi di Warung Korpu dan edisinya nggak tahu edisi keberapa, tapi yang jelas this special day and special Edition with a special woman. Oh iya, tentu. Ya, jadi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ya kan, ngobrol-ngobrol santai sama seseorang yang menurut kita semua pastilah. Menurut kita semua Setuju. Setuju nggak? Setuju dong. Kenapa? Menurut kita semua. Kenapa? Wah, role model sih. Role model. Role modelnya wanita-wanita KF dan wanita-wanita di Indonesia. Dan kita sekarang di sini bersama Ibu Ida Rami. Halo Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you today, Bu? I'm good, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kondisi sehat ya kan, dan thank you for coming, Bu. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sini. Dan Bu Ida senior leader pertama yang hadir di Warung Korpu. Wah, jadi banyak banget nih. Makanya special edition, edition. special day, special edition, special woman. Iya. Special guest. Special guest dan pertama juga senior leader yang ada di sini. Kita harapkan nanti teman-teman juga hadir di sini dan juga senior leader lain bisa hadir di sini. Jadi teman-teman semua jangan di skip, tetap lanjut teman-teman semua, karena kita akan bicara hal-hal yang selama ini mungkin teman-teman semua nggak tahu ya. Iyalah. Di belakangnya Bu Ida nih yang selama Seperti ini apa sih kita sebenarnya lihat sosok? beliau, mungkin teman-teman semua hanya tahu bahwa beliau seorang CEO di Sinkona Indonesia Lestari, ya kan. Kita nggak tahu backgroundnya gimana, at home gimana, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri seperti apa, Ups and down-nya juga sih, ups Mas. and down-nya ya. Banget. Jadi ini sangat personal, Bu, tapi don't take it personal, jangan jangan diambil hati, karena kita akan bicara di sini memang kita memang pengen dapat personality-nya Ibu. Kalau kita ngomongin tentang ada tesnya tuh. kalau kita ngomongin tentang how to jadi seorang CEO ya banyak pasti. Tapi Ibu di sini sebagai seorang woman leaders yang selama ini eksis ya, pasti eksis dan juga berhasil, karena kita lihat di depan sini ada ini juga special gift juga nih kayaknya. Kayaknya belum pernah ya Mas Dea ya belum sebelumnya pernah. ya. Dan ini bukan Warung Korpu yang dapat award. Jadi jangan Nanti salah kaprah. nanti begitu lihat Warung Korpu udah dapat award aja padahal baru 14 episode ya. Enggak, jadi di sini adalah award yang baru didapat dari PT kepada petisil ya, Bu. Didapat dari BUMN Track. Majalah BUMN Track. Tapi sebelum kita bicara ini, biasa Bu, kalau di sini guest star harus memperkenalkan dirinya sendiri tanpa ditanya. Please introduction, Boleh please, Ibu silakan. kenalan. Hai semuanya. Siapa kita menyebut audiens kita apa nih? Apa namanya? Sobat Korpu. Sobat Korpu semuanya. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi luar biasa. Pagi ini juga luar biasa bagi saya. Terima kasih Neng Wisli, Kang Dea sudah mengundang saya pagi ini, sebuah kehormatan dan kesempatan yang baik. It is okay to be asked. Oh iya. Kalau ada gunanya gitu. Mudah-mudahan, karena itu poin penting saya, maximum value. Oke. Dan syukur kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau bagi saya sendiri jelas bermanfaat. Saya Ida Rahmi Kurniasih. Saya warga Kimia Farma. Yes. From the very beginning. Jadi Korpu ini adalah kenalan saya dengan KF. Yang pertama sekian bulan dulu. Sama seperti teman-teman mungkin spesialis trainee. Saya berbulan-bulan tinggal di sini, di kamar belakang sana, bareng 2 temen cewek.
dan cowok yang lain. Jadi kita hanya 3 cewek waktu itu. Dan semua masih single. Wow. Jadi saya adalah produk KF dari fresh graduate sampai dengan sekarang. Udah berapa lama nih Bu? Berarti? Saya pertama magang. I start from magang, internship. Ketika saya masih di program apoteker dari ITB dulu. Dekat kan, Plan Bandung ke kosan saya. 2000. Tahun 2000. Sebelumnya saya sempat bekerja juga sekitar 3 bulan di farmasi rumah sakit. Tapi ada tawaran magang di KF dari teman-teman. Magang di sana ini masih untuk ini ya. Apa ya? Jangan dikira pegawai sudah lulus gitu, belum. Jadi saya magang 2000 ya. Iya. Kurang lebih 20 Jadi tahun. sekarang sudah 20 tahun. Oh. ATW 21 tahun ya Bu ya. Iya, berkat KF. Ya, tepuk tangan dulu untuk KF lah. Selama masa tersebut ya sekarang ini saya ditugaskan, diamanahin, ditakdirkan gitu untuk bekerja di PT SIL. Anak Usaha Kimia Farma dan PT PN8 sejak 2013. Before itu Bu? Sebelum itu saya di Plan Bandung. Terakhir saya manajer produksi. Sebelumnya lagi Asman PPIC. Terus penanggung jawab lah gitu. Kalau dulu sebelum Asman resmi kita nggak ngalamin tuh fase jadi supervisor dulu gitu, nggak. Hanya staff manajer produksi gitu. Jadi tanggung jawab gudang, fitofarmaka, gitulah. Jadi mungkin kaderisasi agak gimana ya, tapi I'm quite lucky. Gitu. Kalau saya melihat semuanya ada serangkaian keberuntungan gitu. No, so I'm still ordinary people. That's I am. Yeah, really. Terus kira saat itu berapa lama Bu dari Ibu mulai start from fresh graduate in KF and then until sampai jadi CEO di PT SIL? Ini menarik soalnya menurut saya. 13 berarti ya? Tapi saya resmi diterima bekerja sebagai CPDMP di Kimia Farma 2002. Zaman dulu tuh CPDMP zaman dulu. Lulus apoteker, suruh ngelamar, gini gitu kayak ngelamar lama prosesnya. Ada tempat lain yang ini masuk sini, tapi kan mau di KF, ya udahlah kita tunggu KF. Berarti 13 tahun perjalanan dan Ibu resminya akhirnya 11 tahun berarti ya. Oke, 11 tahun. Berarti 11 tahun Ibu berkarir di KF saat itu di Plan Bandung ya. Plan Bandung. Di Plan Bandung, and then setelah 11 tahun akhirnya Ibu masuk nih di PT SIL dan langsung jadi CEO. How do you feel? What do you feel? Ya, it's a trust ya. Sebuah kepercayaan. Yang kepercayaan itu pasti datang karena sesuatu dan punya implikasi juga. So semacam I accept the challenge. Itu aja. Karena apa? Karena nggak mungkin yang nunjuk ngawur. Nomor satu itu kita harus percaya itu. Yang nunjuk kita nggak mungkin ngawur. Mereka mempercayakan ini karena dirasa kita boleh jadi mampu dan dekat dengan bidang yang kita kerjakan selama ini. Yang kedua, pasti ada ekspektasi ya. Apalagi mempercayakan sebuah perusahaan sebagai sebuah entitas praktis, kita tuh ya harus hidup kan dengan serangkaian permasalahan dan banyaknya orang. So, meskipun SIL perusahaan yang kecil gitu, bagi saya itu tetap sebuah kesempatan untuk menurut saya nggak kecil. Saat itu SIL sebagai perusahaan besar di dunia. Let's try. Internasional. Bismillah aja. Yang penting saya minta pendapat suami saya. Oke, konsekuensinya saya harus pensiun dan sebagainya. It's okay. Hidup ini sudah ada yang ngatur. Kita jalani saja. That's a maximum value. Maximum value ya. Siapa tahu saya berguna di PT SIL, gitu aja. Jadi balik lagi sebenarnya konsep believe yourself ya Bu ya. Yeah. You are what you think itu benar-benar ya. Berarti maksudnya di saat kita berpikir bahwa kita bisa, orang aja mempercayai gitu ya Bu ya. Masa kita nggak mempercayai diri kita sendiri? Iya betul.
You are what you think. Sorry. Aduh. And then saat ibu dapat nih tiba-tiba, pasti kan saat itu serangkaian tes ya. Iya. Ada tes, segala macam. And then ibu dapat nih. Tadi ibu dapat what do you feel-nya udah dapat, tapi first step-nya ibu saat itu sebagai seorang, karena menurut saya ibu saat itu tahun berapa saat itu berarti? Juli 2013. 2013 nggak banyak bu CEO woman Benar. gitu kan, nggak kayak sekarang kan bahkan ada awardnya gitu kan untuk jadi CEO. Woman leaders tuh ada. Saat itu kan mungkin aneh gitu loh ketika dipimpin oleh seorang wanita, dan ibu saat itu sebagai seorang CEO woman leaders, dan juga pastinya masih muda menurut saya saat itu. Gimana Bu? Kalau sekarang kan ada program tuh direksi di bawah 40 tahun. Saya udah ikut waktu itu. Iya, makanya. Kalau Kalau nggak salah saya 38 tahun waktu itu. 38 atasan saya waktu itu Pak Jisman ya, Yes. Direktur Produksi Kimia Farma. Dia orang yang sangat berjasa bagi saya. Karena giving a lot of opportunity gitu. Dan pada sambutan ketika mengantar saya ke PT SIL, beliau menyampaikan kami memberikan yang terbaik dari KF, bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng gitu. Itu memberi saya juga confidence bahwa emang iya, oke, dengan kepercayaan yang sebesar ini kita harus benar kan gitu, jangan mengecewakan gitu. Jadi first step-nya apa ya? Kalau dibilang gamang, setiap memasuki fase baru pasti ada kegamangan. Kayak apa tuh? Kita hanya melihat dari luar gitu ya, sebuah perusahaan itu. Sebelum ke SIL kan saya sudah beberapa kali ke sana. Pak Jisman juga kita libatkan waktu tim revitalisasi itu, saya, Pak Benny kalau salah dari Pelan Bandung kan jadi part of tim investasi di sana. Jadi kita datang 1-2 kali meskipun nggak full, tapi pemikiran saya, pandangan saya terhadap report itu saya udah laporkan ke Pak Jisman gini gitu, what could be wrong atau apa gitu udah saya sampaikan. Begitu kita masuk ya you know more, you know a lot. Yes. Hard to say. Banyak kadang mungkin yang dari luar kita nggak akan tahu gitu. Karena perusahaan itu kan punya, kalau bahasa Jawanya jeroan ya. Yeah. Jeroan itu adanya di dalam financial performance, adanya di dalam sifat orang-orang, adanya di dalam boleh jadi tampilan juga, di dalam ya banyak hal lah. Tapi ketika kita di dalam dan itu jadi responsibility kita, tahu ini begini, jadi kita tahu what we want to fix, apa yang perlu kita benerin dulu. Must be something wrong, gitu kan? Bisa internal, bisa eksternal. Jadi melihat, oke, masalahnya ini. Bagaimana kita mau membenahi ini, gitulah. Dan ke teman-teman saya bilang, just panggil saya Bu Ida aja, karena itu biasa kita di KF seperti itu. Kalau di sana, Sil, teman-teman Sil, hai, culture-nya sangat luar biasa respect-nya. Jadi Ibu Dirut, Pak Direktur, apa gini gitu. Panggil saya Ida, tapi itu nggak mudah sebenarnya. Nggak mudah, tetap sampai sekarang manggilnya Bu Dirut gitu. Beberapa paling yang mau manggil Bu Ida gitu. Intinya apa? Bangun sifat egaliter, bangun keterbukaan, be honest with ourselves. Itu yang paling penting sebenarnya. Be honest with ourselves. Kalau memang kita lagi sakit atau lelah, bilang aja. Gitu. We can fix it. Dan alhamdulillah, step by step, start from mungkin certification, kita harus dapat gimana kita mandu supaya Misasil punya sertifikat farmakope Eropa. Intinya karena bidangnya nggak jauh dengan yang saya kerjakan selama di Plan Bandung. Selama di Plan Bandung kan banyak pekerjaan saya yang menghandle kerjasama Kina antara Kimia Farma dengan perusahaan di Belanda itu. I'm not sure. Mereka punya account manager yang selalu visit ke kita sering.
itu membangun budaya lah. Beliau termasuk almarhum ya, orang Belanda itu termasuk orang yang sangat berjasa bagi saya. Karena di terutama budaya lah, budaya kita harus berani speak out, punya pendapat. Kalau rapat, siapa yang memang perlu rapat, hadirlah di situ. What is your contribution? Gitu-gitu saya belajar untuk being sharp. Tidak lagi bergerak based on ewoh pekewoh misalnya, tapi contribute. Dengan setiap rapat saya menjadi misalnya penulis, minutes of meeting dan sebagainya in English, email rutin, sangat sering, bikin report weekly dan sebagainya. Itu fase-fase jadi Asman itu memang benar-benar mengasah sehingga I know the business. Itu mungkin alasan terpenting kenapa saya ditaruh di SEAL Kina gitu kan. I know the business, bagaimana ekspor impor, bagaimana menghandle urusan bea cukai, bagaimana communication in English, bagaimana kita familiar bekerja dengan email. Banyak orang yang susah merubah diri bahwa apalagi pada habit. Apalagi pada masa itu ya. Membangun habit bahwa the first thing you have to see is email. You have to reply. The soonest the better. Gitu-gitu. Jadi itu boleh jadi bagian dari keberuntungan saya. Saya bareng Pak Beben ketika itu, Pak Yan. Jadi Pak Beben tahu pasti siapa yang saya maksud. Membuat saya nggak gampang, nggak aneh gitu persoalannya. Yang berbedanya paling SEAL kita harus cari omset sendiri, kita harus menghidupi diri kita sendiri. Plan Bandung kan unit cost center, kita minta dropping uang. Tapi kalau udah SEAL kayak gini, untuk gaji, untuk belanja semua kita harus cari sendiri. As a business benar-benar. Iya. Jadi pada akhirnya semua pertolongan Allah. Itu aja kita balik bisa Allah dari ya. utang segini banyak numpuk, dari minus, dari apa-apa gini gitu. Pertolongan Allah dan kerja keras teman-teman semua. I'm just do what I have to do according to my judgment. Menarik nih Mas Dea. Mengingat dulu kan waktu zamannya Bu Ida nih belum hype banget ya, woman leader tuh belum hype nih Bu. Waktu Ibu jadi CEO gitu. Pastilah. Artinya kan tahun ada 2013 tuh belum. Mungkin saya bisa itu juga persentasinya pas masih banget kecil. Ibu baru masuk. Saya juga baru masuk. Jadi Ibu jadi sebenarnya enggak juga. Ketika saya masuk itu, bos pertama saya itu salah satu role model saya, Bu Yayu namanya. Ibu Yuliarti Merati. Saya nggak lama jadi anak buah beliau, tapi sangat terasa. She's a kind of person yang kata saya wow itu, cantik, mantan putri Indonesia, pinter, suaminya profesor, kaya, perform di kantor, dekat dengan anak buah. Saya tuh udah kayak anaknya gitu, tau nggak? Saya mau nikah, dibeliin kain untuk bikin kebayanya, dianter ke penjahit langganan beliau. Saya nikah jauh-jauh datang ke Ponorogo rombongan. Itu role model untuk sentuhan keibuan yang luar biasa dari seorang atasan gitu. Mungkin saya beruntung, maksudnya belum tentu setiap anak buah digituin gitu ya. Berarti ya gitu. Boleh jadi memang ada sesuatu yang beliau harapkan dari saya in the future gitu ya. Terakhir beliau direktur produksi di Indofarma kan. Saya nikah beliau udah pindah ke Indofarma. So not quite long, tapi sangat berkesan bagi saya. Itu contoh. Dan saya pengen niru itu. Gimana saya pengen ke Fuji, misalnya sekretaris yang masih muda itu dekat, giving her a chance, seeing her melihat banyak, awarding tuh seperti ini, ikut penjurian tuh seperti ini, dandan tuh begini, misal gitu. Jadi itu Bu Yayu, plan manager Bandung. Ada dulu, mungkin teman-teman muda nggak kenal, direksi di KFA ada Ibu Yuleti, luar biasa. Ibu Susmaryati adalah Ibu Endang Suyarti, beliau mimpin KFD di awal-awal. So coba nggak apa-apa sesekali undang beliau-beliau ini. Kemarin kita silaturahmi dengan pensiunan masih muncul tuh. Ya. Nggak apa-apa. So itu tuh. So you know what KF like in the past. I'm not the first.
Kita punya Ibu Farida Astuti waktu itu. Oh ya Bu. Jadi I don't see myself so special lah, pokoknya gitu. Biasa aja itu gini. Banyak yang lebih pintar, lebih hebat, lebih ini. Emang suka gitu ya guys. Kalau udah di ya biasanya suka. Kadang-kadang kan kita pastikan yang berbicara tentang ya sama. Hampir banyak sih Bu yang kayak gitu kan. Salah satu bukti bahwa memang saat kita bekerja atau saat kita mendapatkan sesuatu achievement, menurut saya kayak Ibu jadi CEO kan itu salah satu achievement step by step gitu, dan juga amanah dan lain-lain yang kadang-kadang juga kita suka saya belum apa-apa gitu, tapi kadang lingkungan kan menilai gitu loh, kadang-kadang lingkungan menilai bahwa wah ya buat Ibu mungkin Ibu karena Ibu pasti ada goals yang lebih besar nantinya. Alhamdulillah. Ya kan? Ibu merasa mungkin beberapa leaders dan juga Ibu mungkin merasa saya belum apa-apa, saya bukan yang spesial, karena pastinya nanti akan ada goals yang lebih besar yang Ibu pengen ke depannya. Dan apa itu kira-kira goals ke depannya? Saya ini nggak tahu, kalau istilah Pak Ferdi kadang terlalu Jawa gitu ya. Jawa, iya. Ibu aslinya mana sih? Saya orang Jawa. Jawa Timur, Ponorogo. Oke. Jadi ada waroknya saya sebenarnya ya. Preok itu kan ada waroknya. Sehingga rada nekat sedikit, atau masculinity sih saya boleh jadi rada kuat juga dibanding femininity. Jawa tuh dalam arti begini. I'm not ambitious sebenarnya. Jadi hidup gimana mengalir. Apa yang disodorkan Tuhan Allah di depan kita itu ya kita jalani. Gitu aja. Am I want to something? Enggak tahu. Lebih begitu saya. Wong ini aja belum bagus banget gitu ya. Jadi kalau saya megang sesuatu tuh pengennya dia jadi bagus luar dalam gitu. Kalau saya megang sesuatu harus bagus luar dalam dan bisa jalan sendiri. Nah ini masih PR kan. So mungkin saya rada short term orangnya, tapi hidup saya yang saya rasakan mungkin ya, karena kita selalu mohon petunjuk aja lah, pasrah aja lah, tawakal gitu. Disuruh apa saya ini, saya belajar dari suami saya, apa kehendak Allah dengan ini gitu. Jadi saya nggak memplanning A B C D, enggak, ngalir aja, nanti Allah yang ngatur, gitu aja kayaknya. Just living the present ya Bu. Boleh jadi begitu mungkin, tapi takdir akan menggiring kemana kita nggak tahu. Iya kalau usianya panjang, nah gitu kan, kita tentu pengen usia panjang, berkah, manfaat, melimpah, ya kan? Kalau leaders tuh gini, pikirnya banyak, nggak cuman karir, not only about karir, tapi banyak kan ya, dari mulai spiritual seperti apa. Iya karena Allah baik sekali kan, kita mungkin meminta 1 dikasih 10. Dengan tadi judulnya jalani sesuai petunjuk sama. Kalau orang sekarang kan bilang prepare yourself, jadi ketika opportunity datang ini itu semua ilmu manusiawi ya. Tapi hikmahnya sebenarnya ya tadi aja lah. Banyak bersyukur, banyak berdoa, ya kan? Be the best. Insyaallah. Berusaha menjalankan dengan sebaik-baiknya saat kondisinya apa, ya kan? And then pernah nggak sih Bu? Tapi nggak malas gitu. Kalau kata siapa Imam Syamsi Ali gitu, kita santai tapi nggak malas, bukan malas. Beda ya Bu, memang kayak terkesan beda tipis ya Bu, santai dan malas kayak santai malas chill gitu kan. Iya. Santai aja. Benar. Wis nih sebagai woman. Ini sih Bu mungkin kayak juga baru mulai karir soalnya kan Bu, jadi mau mencoba karir kan. Sebenarnya ini mungkin banyak juga Bu ditanyain sama teman-teman, terutama cewek-cewek nih, wanita-wanita gitu.
Kemarin baru dapat istilah baru nih aku Mas Dea. Apa? Mungkin banyak Apa juga tuh? yang udah tahu Bu, cuman Lisa sih baru tahu kemarin ini. Jadi ada istilah seksisme. Jadi seksisme ini tuh kayak sebuah pandangan atau kayak semacam judgement yang diberikan masyarakat terhadap gender tertentu. Jadi sebenarnya seksisme ini tuh lebih banyak ditujukan kepada perempuan nih. Yang kalau misalnya kita sering dengar tuh perempuan tuh lebih cocok mengerjakan A daripada B gitu. Iya, gitu. iya. Jadi ada semacam apa ya? Jadi Kotak-kotak dikotomi, gitu. bias Stereotip gender. terhadap perempuan itu kan lebih apa ya? Ya lebih baik di rumah deh gitu. Maksudnya nggak haruslah mengejar karir banget misalnya gitu. Atau kayak misalnya di dalam dunia leadership juga nggak jarang nih kita dengar perempuan tuh susah kalau mau jadi leader karena lebih mengedepankan emosionalnya daripada logikanya gitu Bu. Nah waktu ibu nih memulai karir terlebih sebagai CEO atau sebagai leader nih, ada nggak hal-hal itu yang ibu rasakan dan gimana sih cara ibu buat menanggapinya gitu, meyakinkan lingkungan sekitar bahwa saya sebagai perempuan tuh juga bisa gitu. Karena ibu ngebuktiinnya bukan sama 1-2 orang. Waduh. KF lah, pasti udah yakin ya orang-orang gitu. Enggak lah. Enggak, tidak didasari pada spirit pembuktian begitu saya pikir. Kalau diingat ya, misalnya saya mungkin didikan orang tua ya, kental secara agama. Jadi banyak filosofi itu yang berasal dari value agama. Kita ini pada dasarnya satu, manusia. Oke. Inna khalaqnakum laki-laki dan perempuan, tapi manusia. Kita pada dasarnya manusia. So sama, dikasih akal, dikasih hati, dikasih apa istilahnya ya, fitrah gitu. Dan saya rasakan karena orang tua saya, ayah ibu, bapak ibu saya nggak membedakan anak laki perempuan. Jadi saya tidak merasa menjadi perempuan itu membatasi. Satu itu, kita tidak untuk ngalahkan pria, tidak. Just be yourself aja. Saya beruntung punya orang tua yang baik, gitu kan? Dapat pendidikan yang baik. Terus mau apa nih, gitu kan? Hanya gitu aja. Bisa apa kita? Bukan karena wah saya juga bisa. Enggak ada kayak gitu. Semua itu dorongan dari diri untuk ya tadi katanya jadi manfaat aja. Jadi manfaat, jadi anak yang bermanfaat bagi orang tuanya, jadi orang kerja yang bermanfaat. Jadi saya pikir, saya rasa kayaknya saya enggak di-drive oleh itu tadi. Oleh dorongan untuk membuktikan sesuatu, enggak. Happy aja. Karena tadi kalau dibalikin harus jadi leader, jadi ini tuh enggak. Saya punya kakak perempuan yang juga menurut saya luar biasa, jadi ibu rumah tangga. Suaminya yang bekerja, dia ngurus rumah, anak-anaknya tumbuh luar biasa. So, every role punya kemuliaannya sendiri gitu. Dan manfaat itu juga besar. Didik anak jadi generasi yang tangguh, hebat, berperan di masyarakat, posyandu. Itu sesuatu yang saya sendiri nggak bisa lakukan gitu. Tapi kakak saya sangat hidup dengan masyarakatnya, itu kan juga berperan ya. Gitu. Jadi saya sangat menghormati apapun pilihannya, as long as maksimal. Poinnya mungkin kita ibu kan mikir anak, mikir suami, mikir rumah gini gitu. Enggak juga, memang iya, tapi pas di tempat kerja kan mikirin kerjaan gitu. Nah itu gimana Bu selama ini? Berarti ibu kurang lebih ya senang dengan yang dikerjakan, nggak ada lain. Ya, menjalankan apa ya, ibu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang eksekutor, apa segala macam lah itu.
kurang lebih Ibu dari 2013 sampai sekarang gitu. Apa sih Bu yang selama ini mungkin menurut kami adalah susahnya tuh ini susah itu susah gitu, tapi Ibu menjalankan itu, dan gimana menurut Ibu? Kita ini relatif ya menurut saya. Relatif dikasih kelonggaran. Kerja kalau disebut formalnya kan 8 jam. Tapi karena boleh jadi sebagai pimpinan perusahaan memang pikirannya 24 jam gitu. Pikirannya 24 jam. Kita aja kadang-kadang yang tapi kan harus bisa menata hati sama meletakkan pikiran. Oke. Itu bisa besok. Oke, itu ada teman lain yang juga mikirkan gitu. Jadi saya nggak harus selalu pusingkan itu bawa kemana-mana kan. Omset nih gimana nih gitu. Ya udah, yang kita bisa nih terus push teman-teman di marketing gini gitu. Oke, sudah siapa yang kamu hubungi, apa yang bisa saya bantu, apa bikin connection baru kayak apa gini gitu. Itu di kantor. Nyampe rumah ya kita ibu. Anak saya selalu bisa saya datang yang paling kecil tuh, dar gitu, ngagetin di dekat pintu. Mama kok nggak kaget misalnya. Itu kan sesuatu yang boleh jadi kita kantor memang gini, cenut-cenut kepala sore kan, capek mata gini gitu. Kalau lihat anak, rumah, so mereka adalah blessing bagi kita. Suami baik nyambut kita, makan malam bareng, ngobrol. Nah, obrolannya apa Bu? Kalau kayak suami istri ini kayak itu, obrolannya apa Bu? Ini sim personal ya. Iya kan, makanya saya mendengarkan. Saya kalau udah di rumah lebih mendahulukan mendengarkan. Oke. Iya. Saya nggak banyak cerita persoalan kantor karena nanti kan bergiliran tuh kalau lagi duduk bareng si nomor 2 pengen cerita sini, balik aku dulu ini. Sebentar deh, ayah lagi bicara, jangan dipotong gini gitu ya. So gini ya, gini gitu, rame lah, senang lah. Di situ kan kita bahagia. Apalah artinya karir tinggi kalau kita di rumah nggak sakinah mawaddah warohmah kan gitu. Ya kita harus mendengarkan. Ayah lagi mau cerita apa, tadi ketemu siapa, lagi bahas apa gitu kan. Atau anak-anak bagaimana. Ya biasalah obrolan setiap rumah. Mau makan apa. Ya enggak kan, kadang-kadang mungkin kalau udah ini apa ya, kadang-kadang kita enggak tahu. Kalian ini terlalu itulah. Apa? Sama. Berarti cukup balance lah menurutku. Ya ngebalance-nya itu kan yang jadi challenge tuh ngebalance. Wisli butuh tips and trick Bu. Iya, semua walaupun ada belum jatahnya. Juga. Makanya butuh tips and trick Bu. Kalau dari training KF yang kita terakhir kemarin, yang the catalyst itu kan kalau bahasa di confernya maximum value. Di kantor maksimal, di rumah ya maksimal. Jadi istri yang disayang suami gitu kan. Gimana caranya ya bersikap baik. Jangan motong omongan, jangan belaga mentang-mentang gaji lebih gede gitu kan. Selalu minta izin, ayah nanti tiba-tiba Rabu malam ada begini, Kamis ada begini, gimana kalau saya nginep dulu. Jadi dalam memutuskan segala sesuatu tetap harus nanya. Harus izin. Iya, itu rule benar-benar. Karena suami saya kebetulan namanya Imam ya. Jadi imam keluarga kita harus posisikan sebagai imam gitu. Saya nggak akan misalnya bertemu laki-laki bukan urusan pekerjaan tanpa seizin suami saya gitu. Ada teman mau ya ini ada teman arsitek pengen ini renov rumah, nanti tunggu ayah datang ya. Nah, yang gitu-gitu kisah-kisah di zaman Rasulullah gitu. Fatimah nggak akan menemui pria non muhrim bukakan pintu misalnya, itu kita pegang sebisa mungkin gitu. Jadi itu tips terpenting. Karena memang role harfiahnya wanita tuh ya emang kayak gitu, mau gimana nggak juga nggak bisa. Anak-anak punya haknya, kita punya kewajibannya. Pernah nggak sih Bu diprotes sama anaknya? Sering lah. Mama sibuk banget sih. Sibuk banget. Mama nih.
Ada, pasti ada. Dan Ayo gimana main cara- petak umpet sama aku, gini gitu. Cara ibu Ayo. memberikan pengertian kepada anak. In many ways, kadang-kadang kantor itu sering didahulukan. Bukan. Iya, memang ibu, maaf mama masih rapat, apa ini itu gitu misalnya. Tapi ketika longgar, yuk, ayo kita, yang kecil misalnya mau main petak umpet, mau tenda-tendaan, ayo kita turut. Pagi misalnya ini kita udah belikan ini, mau bikinkan puding silky ya dek. Gampang kan itu mas, sebentar aja bikinkan dulu pagi. Treat them special misalnya. Kemarin pagi saya WFH dulu sebelum berangkat Jakarta. Meeting, jagain yang ujian karena ayah keluar kota. Yaitu berbagi peran dan mereka harus merasakan bahwa kita memperhatikan dia. Memperhatikan. Bahasa Sundanya sulit, ya kita harus bantu cari orang tua lain yang ngerti bahasa Sunda. Ini jawaban anak saya, kerjakan bareng gitu. Ini gimana? Menurut saya loh ya, ini benar, ini salah, ini gini. Ya udah nih, balik, ayo kita lihat sama-sama. Setelah ujian itu tanggung jawabmu, tapi sebelum ujian kita bisa belajar terus maksimal mungkin. Ya gitu, jadi dia nanti di rumah, tahu di kantor saya kemarin tunjukin. Nih, si anak kedua bilang, Ma terima kasih ya udah bantuin kemarin ini bahasa Sunda, soal yang keluarnya agak mirip-mirip, hanya diacak saja ya kan. Oh iya. Itu udah cukup bagi kita, ungkapan bahwa anak merasakan kita berpihak padanya, merasakan kesulitannya itu. Karena sebenarnya mereka memberi lebih banyak ke kita daripada kita ke mereka. Benar. Anak itu berkah, dia memberi lebih banyak ke kita. Kebahagiaan, didikan, latihan. Begitu katanya filosofi di parentingnya. Terus seberapa punya waktu untuk me time? Nah, Banyak. Oh banyak. Don't worry. buat Don't worry. me time dengan Saya masih bisa nonton Netflix. Oke. Nonton drakor nggak Bu? Drakor I don't watch. Netflix nontonnya apa, Bu? Documentary movies. Oke. Saya seneng yang traveler gitu, misalnya Joanna Lumley kemarin dia menelusuri jalur sutra. Bill Gates itu ada 3 serial. Terus ada penjelajah lain, saya seneng kayak gitu. Buku Ibnu Battuta misalnya kehidupan zaman sekian tahun yang lalu gitu, saya suka kayak gitu. Karena kalau saya punya waktu, nah gitu kan, pengennya begitu boleh jadi. Berkelana ke banyak tempat, mengenal orang, mengenal culture, gitu. Jadi, tapi film lain juga nonton, suka. Baca buku, anak saya yang perempuan yang paling gede kan sangat suka baca. Ma ini ada bukunya Murakami yang baru. Ma baca yang ini gini. Kalau baca udah kadang nanti saya bujuk lama-lama dia yang bercerita. Udah selesai. Selalu ada jalan ya Bu? Udah 2 buku dia sodorkan. The Portrait of Dorian Gray gitu dia bilang. Oke. Ini gimana? Ujung-ujungnya dia yang bercerita. Kemarin Murakami yang apa gitu. Dia yang bercerita, gitu kan. Ma aku pengen latihan bicara bahasa Inggris gini. So, storytelling, oke, saya dengerin. Jadi buku yang dia baca, dia ceritakan kembali ke saya berbahasa Inggris, saya correct beberapa, udah. Itu menarik Bu, tadi Ibu bilang kalau punya me time pengen traveling ke mana, belajar tentang culture. Iya, itu sangat menarik. Udah berapa tempat? Enggak, justru saya tidak punya banyak waktu. Waduh. Pekerjaan ini sangat menyita kita kan. Pekerjaan, tanggung jawab, anak masih kecil itu. Jadi kalau saya lihat sih itu, misalnya Joanna Lumley itu usia udah 68 tahun. Bisa jadi reporter di BBC. Pasti perjalanan dibiayai kan? Nggak usah keluar duit sendiri. Tapi dengan kemampuannya meng-create communication dengan orang berbeda, seeing what is interesting yang tidak mainstream gini gitu, kayaknya hidupnya tuh value lah, punya makna banyak lah gitu. Nah itu yang nggak punya waktu. Cuma duit kalau bayarin sendiri. Kalau ada yang bayarin bisa jadi kayak gitu, wah asik tuh. Ibu banyak ini kan, tadi Ibu cerita pernah ke Amerika. Berapa negara Bu pernah datang? Waduh, kalau total nggak banyak dan semua dinas ya. Ke Amerika 2 kali, nemuin agent sama acara yang Women CEO Summit itu. And then menurut Ibu what differentnya?
Oh iya. sana sama Saya cerita, Indonesia. kalau saya pulang dari luar negeri, nanti saya ada keadaan sarasehan dengan pegawai itu saya cerita. Orang Amerika very friendly, Oke. sangat ramah. How do you do? Mau beli apa? Orang kasir apa biasa menyapa gini gitu. Very stylish, misalnya. Mereka sangat ini aksesoris, rambut ditata kayak gimana. Banyak hal yang nggak kita lihat di sini, terutama African American itu rambutnya wah ditata kayak gimana lah. Luar biasa tuh ngerjainnya berapa lama kalau di kepang kecil-kecil gini tata gimana gitu. Berpakaian juga aneh-aneh. Amerika kesan saya seperti itu. Kita bisa freely talk dengan supir taksi yang mostly di sana banyak orang-orang mungkin dari Pakistan, dari Bangladesh gitu-gitu. Kadang ada yang dari Palestina gitu. Jadi profesi tertentu kayaknya banyak dipegang orang tertentu. Di toko souvenir juga ada macam-macam. Itu Amerika. Kalau Eropa agak lebih apa ya? Cool ya boleh jadi ya. Nggak se-friendly Amerika. Ya, jadi kita kalau gitu hikmahnya apa? Hikmahnya kita ini konon ya, kata temen yang Amerika juga tuh. Sering gagap komunikasi. Misalnya saling ini berpapasan di pintu aja, kagok, bingung ini gimana. Padahal bicara aja. Anda duluan, apa gitu. Kita banyak hal sering gagap kayak gitu. Atau dengan kasir kita sebatas transaksi gitu. Nggak ada. Kalau orangnya suka komen, bagaimana harimu hari ini gitu. Kamu kelihatan keren banget. Di TV-TV sih Kasih sering banyak ngeliatin ya. gitu. Ini gitu. Buat Jadi saya nggak pernah hal-hal kesana. kayak gitu. Eropa mungkin ke Belanda, ke Jerman, ke mana lagi? Waktu itu pernah saya sama Pak Jisman sama Pak Warsito ke Denmark. Kita diundang waktu celebration-nya Not Sure di Belanda tahun 2016 kali. 2016 atau 2017 gitu. Ke Cina, Beijing, Shanghai, India karena kerjaan ya. Singapura, Malaysia, Singapura mah sering lah ya mungkin. Kadang ngangenin Singapura itu. Oh iya? Makanan wah, di mall-mallnya tuh, street foodnya, kerapiannya, bagaimana cara. Jadi dengan melihat negara lain, itulah perlunya mungkin leader banyak jalan tuh ya. Memperluas wawasan, ketemu orang interculture berbeda, lihat bagaimana negara lain mengurus dirinya, gimana perusahaan diurus gitu. Teman saya misalnya yang lama sekolah di Jerman bilang, Indonesia mah kebanyakan rapat. Misalnya gitu. Yes. Ya benar, that's part of truth yang mereka di luar negeri. Misalnya kita rapat itu cukup setengah jam, straightforward apa yang diinikan. Kita kayaknya rapat tuh pekerjaan, ngerjainnya kapan. Nah itu part of nggak tahu. Esensinya itu kadang kita lupa berlama-lama ngobrol. Tapi yang mendrive kinerja sesungguhnya, inovasi sesungguhnya itu ini. Lihatlah Bill Gates tuh. Saya kayak bumi langit kalau melihat Bill Gates mah. Karena visionnya jelas bagaimana memimpin Microsoft ini selalu menjadi pemimpin pasar, misalnya gitu. Untuk itu dia butuh kerja siang malam. Saya nggak bisa begitu. Saya sampai rumah meletakkan pekerjaan gitu kan. Ngurus anak, ngurus ini itu gitu. Tapi itulah yang terjadi di perusahaan. Atau kita dengar Korea, Samsung itu in order to be kayak sekarang, jam kerja di Korea itu 14 jam. Cina juga. Kerja tuh ada film tuh, American Factory. Di Cina mah orang kerja nggak banyak ngomong. Nggak banyak diskusi, nggak banyak ngomong. Briefing pagi, straight ini itu. Itu kita lihat kenapa mereka bisa sedemikian efisien. Kita. Banyak hal yang kita tahu, tapi untuk implement di sini, kita soft. Nah itu tadi. Karena kita biasa hidup nyaman. Di sana orang, China itulah. Saya libur ketika atasan saya mengizinkan saya libur. Ya gimana mau lawan? Ya, kita seminggu 5 hari kerja. Dia bisa Sabtu, bisa Minggu. Bisa aja ditugaskan ke Amerika 2 tahun tanpa pulang. Gitu-gitulah. Jadi
culture ya, banyak banget perbedaannya. Iya, antara- iya, banyak antara- bedanya. The way they thinking, ke Amerika kayak agen kita saya lihat kayak relax gitu kayaknya. Tapi yang Europe mungkin kolonial Belanda, maksudnya ini Belanda berbeda, sangat high pace gitu, sangat apa ya, ingin maju, sangat ingin berkembang apa gitu. Yang ini beda. Yang China, teman saya agen yang di Singapura itu saya belajar banyak juga dari dia. Kemudian perempuan sesama seumur dengan saya juga. Jadi kita banyak udah kayak temen lah, kayak saudara mungkin. Ya, dia Chinese Malaysia. Tinggal di Singapura, quite maju perusahaannya, suaminya juga. Saya belajar dari orang-orang itu. Misalnya kita lagi cerita tentang customer di China, macam nih Bu cara mereka bekerja, speednya, nggak bisa minta apa data ke kita terus kita tunggu ya sampai hari hitungan gitu, nggak bisa. Tanya lagi sekali lagi prompt 2 kali. gitu. Iya, itu yang kita tuh sebenarnya, saya lah terutama harus sangat sadari ya, mesinnya berbeda, culture-nya berbeda. Kita mau mempush how hard juga bahan baku nggak bisa iya, karena kemarin waktu kita greget itu banyak, iya. tapi ya driving execution in a way we want kita tahu selalu challenge. challenging banget untuk ya apa namanya shifting dari mulai mindset sampai dengan culture-nya seperti apa, cara emang this is challenging. Kalau di Indonesia memang ya budaya kadang-kadang suka ada apa blaming kayak kita mah ketimuran ya gini aja ya, padahal as a business nggak bisa kayak gitu kan kadang-kadang. Iya bisnis membutuhkan kadang judgement yang kuat kan, this is wrong gitu, harus clear ngomongnya, this is wrong, this is right gitu. Ya, saya dulu pernah kerja Bu sama kebetulan leadersnya dari Australia gitu. Pas saya di tim itu tiba-tiba baru datang, dia mapping, dia ngomong ya kita ke sana, oke, Pak. Langsung ngomong Bu ke depan orang itu yang saya nggak serak sama kamu nanti akan saya pindahkan, saya akan bilang sama HRD kamu nanti akan saya pindahkan, jadi saya akan ganti kamu. Ya udah gitu. Ya udah, oke, kamu ganti banyak ya. hal begitu. Oke ya, dia tolong diurus ya ininya, saya akan cari. Ya udah, clear gitu kan. Nggak ada yang baper-baperan. Kadang-kadang kalau gitu saya, waduh saya dibuang nih, bukan gitu, tapi lebih clear gitu. Iya, memahamkan setiap orang bahwa we are in a business gitu kan, beda organisasi, ada organisasi nirlaba, tapi kita organisasi bisnis. Apakah semua yang kita lakukan ini dorong ke bisnis, ke innovation, ke competitiveness, gini gitu, belum tentu sama level of understandingnya. Gitu. Saya dengar misalnya orang swasta itu, misalnya sales, you not perform, ya udah get out gitu. Dan dia nggak akan bisa tidur kalau rencana omset bulan ini belum terkejar. Kalau kita masih bisa, diselang apa dulu? Hold dulu lah. Pada akhirnya tahu nggak hikmahnya? Kadang saya merasakannya. Sorry ini pakai perspektif muslim lagi ya. Kamu adalah umat pertengahan gitu. Jadi nggak bisa jadi yang sangat ekstrim bekerja untuk duniawi, nggak bisa juga ekstrim untuk ukhrawi gitu. Jadi kita emang umat pertengahan yang ya udah memang balance tadi. Pada akhirnya, misalnya lah kalau saya refleksikan, Sil masih hidup sampai hari ini karena kasih sayang Allah aja. Karena kalau dibandingkan kerjanya, ya mungkin kalah sama yang lain. Karena kasih sayang Allah. Kenapa kasih sayang Allah turun? Boleh jadi karena kita rukun. Boleh jadi karena kita rajin ibadah. Boleh jadi karena kita, mudah-mudahan ya, orang yang bertakwa. Gitu akhirnya mengkombinasikannya. Karena kalau di-push begitu banget, boleh jadi emang gak cocok buat kita. Boleh jadi gak cocok. Dan kita memang sudah sangat beruntung kan, Indonesia ini luar biasa. Kita hidup nyaman, so
Kalau di push too hard memang kenapa? Gitu kan. Beda sekali dengan cerita orang China itu. Iya. Ketika dikasih kesempatan nambah anak setelah periode sekarang, ya udah susah, dia udah one is enough because it's hard to raise them. Disuruh nambah 2, enggak gitu. Karena hidup begitu beratnya gitu. Yes. Intinya hidup begitu beratnya sehingga ini. Kalau kita kan ya mungkin berat, tapi juga masih banyak enaknya. Ya. Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Balik lagi ya, bersyukur itu penting. Ada? Ada dong. Penasaran nih Bu sama ini nih Bu. Oh iya, kita Iya. belum ngomongin yang ini nih. Ini Apa boleh ini? dipegang Coba nggak Bu? lihat. Ya boleh. Kalau kuat sih. Oh berat ya, berat guys. Apa ini Bu? Apa ini Bu? Ibu datang bawa oleh-oleh ke sini. Apa Terbaik 2 kategori pengembangan talenta unggul PT Sinkona Indonesia Lestari. Jadi Sil berarti baru habis dapat awarding. Awarding. Masih seger banget nih tadi malam. Baru tadi malam. Terima kasih ke teman-teman SIL semuanya dan juga Korpu, juga HCKF. Karena indirectnya ini semua pasti dengan support dari holding. Terima kasih Pak Dharma, kalau Pak Dharma nyimak ini. Ini kami persembahkan bukan untuk SIL semata tapi untuk KF Group. Ceritanya ya kita di-invite lah, diundang untuk ikut penjurian Anugerah BUMN 2021 majalah BUMN Track bersama dengan PPM. Biasa kalau penjurian kan kita harus mensubmit banyak data ya, financial performance bagaimana, kemudian ada serangkaian kuesioner yang diisi terkait bagaimana bertahan semasa pandemi, apa strategi inovasi barunya supaya perusahaan bisa memanfaatkan peluang yang ada, bagaimana pengembangan talentnya, macem-macem lah Banyak lah, itu, pokoknya banyak lah pertanyaannya, pokoknya saya ngedit apa ini banyak lah pas libur itu apa Rajab itu kita submit. Kemudian mereka menghubungi kembali hasil dari penilaian dokumen ini itu layak untuk maju ke fase berikutnya penjurian. Jadi kita interview dengan redaktur BUMN Track, kemudian juga PPM, para dosen di sana, para praktisi, ahli dan sebagainya. Ya udah. Kalau kita sudah terbiasa cerdas cermat mungkin zaman dulu ya. Dari SD kan kita biasa dulu namanya cerdas cermat gitu ya. Jadi terlatih lah sebenarnya bagaimana presentasi, bagaimana menjawab pertanyaan secara singkat tapi padat, jelas. Padat, menjawab apa yang ditanyakan, nggak ngalor ngidul gitu. Ya itu. Dan ini dapatnya kategori mah macam-macam. Ada yang tumbuh dan berkembang, ada yang digital unggul. development. Emang apa Bu yang sudah kenapa dilakukan? kita dikasih talenta unggul? Boleh jadi di aspek SDM kita sampaikan beberapa hal. Yang pertama kita sangat open ke generasi baru, generasi muda. Proporsi anak muda di PT SIL mungkin sekarang sudah 27 atau 30% ya, which is bagus untuk menjawab kebutuhan sekarang. Karena saya sering bilang ke teman-teman yang disampaikan siapa itu Pak Renat Kasali atau apa? Setiap zaman ada orangnya, gitu kan? Setiap masa juga apa? Setiap orang juga ada masanya, gitu. Nah, boleh jadi beberapa challenge bisnis sekarang yang bisa jawab generasi muda ini. Di antaranya ya tadi kan e-learning, digital technology, marketing dan sebagainya. So, mungkin waktu itu kita jawab, kita memberi kesempatan kepada anak muda untuk melakukan misalnya di project-project Valencia project ini kan anak muda semua. Yang kedua misalnya di marketing, kita mulai di essential oil ini, gimana caranya
Mungkin tim saya belum begitu familiar, saya harus selalu hadir ketika mau meeting dengan calon pembeli asing, sehingga kita ngerti gimana menghadapi orang, address a question, mengambil peluang mana, atau menjawab pertanyaan dengan tepat, dampingi intinya awal itu, lah ya. mentoring Jadi, lah awalnya gitu, mendampingi. boleh jadi itu. Kemudian juga kita punya salah satu KPI, drive milenial untuk menjadi top talent atau BOD, itu mungkin poin-poin yang dilihat. Tapi nyatanya gimana nanti bisa tanya. Ya udah dapat penghargaan ya udah benar. Iya. Jadi ini terima kasih ke KF, teman-teman SEAL juga. Mudah-mudahan bisa men-trigger Insyaallah. daripada performance teman-teman semua di SEAL, KF jadi jauh lebih baik, talent-talentnya juga jauh lebih baik, sehingga Amin. bawa KF. Terima kasih support korpus selama ini, banyak training yang diberikan untuk teman-teman di SEAL. Ya sudah tugasnya Bu. Berikan support ya. Jadi memang korpu juga support, tapi tetap aja bagaimana korpu support ya eksekutornya teman-teman di SEAL dan SEAL juga apapun seberapapun Anda dijejali belajar, kalau dari dalamnya nggak ada needs, needs untuk bisa, untuk tahu lebih banyak, interest untuk melebarkan horizon pengetahuan dan keterampilan, sulit. Jadi yang paling awal dibangun tuh ya tadi hungry, kehausan untuk ini belajar. Kayak saya sekarang nih, saya udah mungkin 2 bulan lebih nih belajar bahasa Mandarin. Oh ya. Ya, apa namanya? Ini poin 2 udah masuk lah, maksudnya mungkin rangkaiannya 7 apa disebutnya? Save tangga anak tangga Maman, anak tangga Maman 2 udahlah gitu, pelan-pelan. Supaya nanti kalau ke Shanghai ketemu buyer Cina kan nggak hanya diem aja bahasa Cina. Bisa. Biar bisa ngomong dikit lah. Gitu. Bisa katanya tiap tahun kita harus punya hal baru yang kita ingin pelajari. And then tahun ini Ibu lagi belajar bahasa Mandarin. Udah berapa lama Bu? 2 bulan mungkin, start Januari. Harus non-stop setiap hari, karena kalau kita hilang sehari aja, dia reminder strict catatan berturut-turut, saya baru menyesal kemarin. 54 hari berturut-turut saya hilang dari record dia. Oh iya? Start from 1 lagi. Sekarang baru hari ke-10 lagi. Tapi nggak apa-apa, poin tetap ngumpul, yang kita ketahui tetap ini kan gitu. So saya encourage teman-teman kayak Fuji dengan Duolingo itu misalnya, yang gampang aja, yang gratis aja nggak masalah. Fuji lagi ini bahasa Inggrisnya. Ada lagi mungkin si Fanny. Ya, Fanny. Atau siapa lagi belajar Korea. Biar kalau nonton drakor. Jadi saya nontonnya juga drama China. Akhirnya apa yang saya suka gitu, kadang saya setel ulang-ulang. Wojiao Ida. Apa tuh macamnya Senma? Woye Hengao Sing Renseni. Gitu misalnya. Saya senang ketemu Anda. Pepeci minta maaf. Nanti bilang lagi Meguensi, enggak apa-apa. Gitu-gitu. Saya suka makan tea. Wo he cha. Saya minum teh. In the morning tambah lagi. Ya gitu-gitulah. Dengan ini kita punya waktu lah. Begitu keluar dari mobil, perjalanan pulang, saya buka itu. Dijalankan, untungnya jadi direksi mungkin nggak usah nyetir sendiri ya. You have much time untuk tetap bekerja di mobil sambil bergerak dimanapun, bisa tetap zoom, bisa. Boleh jadi itu salah satu hikmahnya kenapa kita perlu punya driver. Jadi kita bisa baca, belajar. Walau 10-15 menit, tapi separuh perjalanan lebih pulang kita udah nambah ilmu. Gak ada alasan buat stay in comfort zone ya Bu ya, zaman sekarang ya Bu. Maksudnya udah banyak banget platform. Comfort zone tuh bahaya. Iya. Saya pernah merasa sangat aneh. 2016 SEAL performance sangat bagus. Kita nggak usah ribut, pesanan datang. Di situ saya malah banyak bertanya, ini aneh nih gitu. Aneh nih, kita harus hati-hati gitu. Kok kerja seenak ini, ya kan? Kok selancar gitu. Iya, itu harus sesuatu gitu. Terus gunanya saya apa? Kan gitu. Kita akan berguna jika ada challenge-challenge baru yang harus diatasi, mikir gini gitu. Kalau enggak, kalau hanya rutinitas mah
mati. Yes. Iya. Very boring biasanya. Yes. Pasti boring. Nah, itu PR kita ke orang yang masuk ke perusahaan adalah bagaimana membuat mereka tetap hidup itu. Sebenarnya. Create something and new innovation and banyak banget yang harus memang dilakukan, nggak bisa. And then ada pertanyaan ternyata dari netizen ya? Dari netizen yang ada di sana. Ini nggak live kan? Bagaimana enggak Enggak live, Bu. Bagaimana tentang apa tuh? Ibu memaknai Kartini masa kini. Oke. Karena memang ini momen Kartini juga bulan ini. Kartini ya. Masya Allah. Bulannya Kartini masa kini. Gimana Bu? Jadi ada Kartini masa lalu ya. Iya Ibu Kartini, kita sama-sama baca ceritanya, nonton filmnya. Nomor 1 untuk bisa memaknai, saya pikir kita harus mengenal dulu sosok Ibu Kartini. Dulu. Bagaimana hidup dia, bagaimana perjuangannya, apa yang dia punya keberuntungan, apa yang dia kurang beruntung. Gitu, sehingga jadi paket lengkap, nanti konteksnya jadi berubah soalnya. Bagi Ibu Kartini waktu itu dapat kesempatan belajar, beliau kan minta untuk bisa dapat beasiswa sekolah ke Belanda sama kayak kakaknya, dan dapat beasiswanya. Tapi ada titik tertentu, berbeda ceritanya. Kalau dia nggak ngobrol banyak dengan ibunya, boleh jadi nggak berubah pikirannya. Akhirnya dia memilih untuk oke deh, aku bisa tetap di sini nikah, karena ada ajaran ibunya yang membuat dia memang Belanda hebat, orang Barat hebat, gitu. Tapi juga ada kehebatan dari culture kita sendiri. Itu yang saya pikir indahnya ya, maksudnya dia tetap bisa menyuarakan pikirannya tapi kembali ke culture-nya, bahwa akhirnya dia menikah dengan punya suami yang mendukung, punya anak sambung juga, itu ternyata dia bisa bangun sekolah-sekolah juga. Kalau dia sekolah jauh mungkin perlu waktu lagi, ternyata usia beliau nggak panjang kan. Jadi perdebatan batin, apa ini tuh tuntutan ketika itu, sama mengapa dia tergerak menginginkan pendidikan. Poinnya itu kan sebenarnya, akses kepada pendidikan untuk semua. Beliau beruntung karena putri bupati. Tapi wanita kebanyakan kayak kita ini, rakyat jelata. Aja. Iya. Mana bisa, itu kan? Itu yang beliau perjuangkan ketika itu. Jadi kita adalah termasuk generasi ibu saya adalah sudah hasil dari mungkin kemerdekaan dan perjuangan Ibu Kartini. Ibu saya pada masanya juga udah sekolah, bisa aktif di organisasi, bisa bekerja dan sebagainya, itu buah dari Ibu Kartini. Nah, Kartini masa kini boleh jadi makin panjang masanya dari Ibu Kartini dulu. Tuntutan berbeda, kesempatan sudah berbeda sekali. Pernah gitu Bu Isli merasa saya nggak mungkin sekolah gitu kan? Sampai doktor saya nggak mungkin karena apa gitu, karena saya perempuan misalnya, karena saya bukan anak bupati, kan enggak. So it's all kayaknya kembali depend on yourself. Saya ingat Pak siapa? Profesor di ITB lah waktu sidang, di zaman yang serba berkelimpahan sekarang ini, akses informasi sekolah apa di mana aja ada, menjadi bodoh itu adalah sebuah pilihan. Jadi bukan pengen jadi pinter gitu, enggak. Jadi kalau Anda bodoh itu berarti Anda memilih untuk bodoh. Maksudnya gitu. It's your choice. Iya benar, karena sebenarnya tidak ada yang menghalangi. Murah apalagi ya sekarang. Makin murah makin ini gitu. So, Kartini masa kini ya harus melihat itu sebagai sebuah berkah, keberlimpahan yang kembalikan pada diri sendiri. What you want to be. Itu aja. Mungkin lah saya bisa ngomong gini karena punya freedom ya, boleh jadi. Tapi kalaupun ada kendala, ya kita nggak memungkiri lah, di banyak tempat lain orang yang masih
Akses ke pendidikan susah, ke teknologi susah, ekonomi mungkin susah. Tapi kita tetap melihat kan orang-orang yang berkemauan keras dari manapun asalnya bisa jadi orang yang berguna dengan tadi pendidikan. Kuncinya selalu di pendidikan. Memaknai Kartini masa kini gitu saya memaknainya. Yes. Jadi anak saya misalnya dia Kartini masa kini pengen apa? Itu sepenuhnya akhirnya kembali kepada dirinya. Tugas kita orang tua atau kita senior di kantor, kamu mau jadi apa? Itu sebenarnya pilihanmu. Kita mungkin tugasnya membukakan jalan, fasilitasi. Iya, gini gitu. Tapi menghalangi atau ada ini apa enggak? Sebenarnya enggak. Tapi kembali ke diri sendiri tadi. Kalau misal menganggap kebebasan itu segala-galanya, misalnya nggak mau diinikat dengan pernikahan, juga ada kan yang memilih saya mau saya mau full perhatian pada karir dan pekerjaan. It's not wrong juga, nggak salah juga. Iya, ya gitu maksudnya. Choice Kembali ke diri sendiri. Yes. Kalau dulu kan punya harapan dari diri sendiri, tapi ada banyak tembok yang menghalangi. Kalau sekarang temboknya, saya pikir sudah banyak diinikan gitu, sudah banyak ditumbangkan gitu. Setaraan. Jangan sampai kita sendiri yang menemboi gitu. Ya, tidak bisa memaksimalkan, memanfaatkan kondisi itu. Oke, Bu, thank you very much. Thank you for coming. Thank you. It's very banyak banget value yang kita dapat, banyak banget informasi, banyak banget maksudnya yang selama ini mungkin teman-teman semua, khususnya teman-teman sobat-sobat warung korpu ini banyak yang nggak tahu sebenarnya seorang leaders harus apa, dan bukan hanya leaders tapi juga banyak juga tentang Bu Ida tadi banyak cerita tentang sebagai woman ya tetap tetap juga bukan hanya tentang pekerjaan tapi juga ada juga kodratnya wanita tuh nggak boleh dan lain-lain ya tetap nggak bisa. Kita tapi ribet sebenarnya perempuannya. Iya kan, bener sebenarnya kita, makanya kalau nggak nyandingkannya atau cari benchmarknya pemimpin pria agak sulit karena mereka nggak makan waktu untuk dandan kayak kita. Mereka punya waktu lebih banyak, boleh jadi gitu. Iya. Tapi ada juga ibu-ibu pemimpin, ibu-ibu pemimpin yang bisa sangat simple. Nah, ada yang bisa segitu. Nggak penting make up, nggak penting apa, bisa banyak waktu untuk kerjaan gitu. Ada juga. Tapi kadang kita nggak bisa ini ya, Wisli ya. Kamu makan waktu berapa lama dandan? Wah, tadi pagi yang bertelepon. itu sebentar itu tadi agak beda juga ada di situ. Yes. And then the last message Bu buat teman-teman di KF, juga para woman leader, wanita karir di KF juga di non KF luar sana. Silahkan Ibu mau memberikan message apa? Iya, kita kalau jadi pemimpin jangan terbelenggu karena perempuannya. Yes. Lebih lihat apa yang harus dilakukan seorang pemimpin, apa yang ingin dilihat follower dari pemimpinnya. Kenali betul itu sehingga kita bisa memilah dengan baik. Satu katanya lead self, mimpin diri sendiri dulu. Mimpin diri itu yang nggak gampang loh. Mimpin diri itu butuh tahu diri, butuh pengendalian diri, butuh terus belajar. Yang kedua lead people. Lead biasanya butuh example. Jadi kalau lead self-nya bagus, maksudnya kalau dibeli nggak sok lah gitu mungkin, terus nggak sederhana. Penting ini kesederhanaan dari sisi pemimpin ini. Nggak sederhana dan sebagainya, sulit diikuti. Empati juga. Jadi kita bisa lead people. Dengan lead people
kita bisa lead bisnis. Bisnis ujung-ujungnya kan financial performance, kesehatan, ini kesejahteraan dan sebagainya, plus happy mungkin gitu. So buat teman-teman yang mau dari level apapun, kalau kita mengenali diri kita, apa yang kita mau dan nggak banyak hidden agenda, gitu, we do it because we love to do it, dan kita merasa ini harus dilakukan. Ya tadi lakukan, gitu. Ngerti ekspektasi seluruh stakeholder. Kalau bisa memenuhi semuanya bagus. Tapi kalau baru bisa ini sebenarnya nggak masalah. Dengan waktu nanti akan terasa kita punya satu mungkin skill, kedua wisdom. Ya. Karena in many ways banyak juga yang kemudian berhasilnya itu karena punya intuisi yang baik gitu. Itu pesan teman-teman, nggak usah takut, nggak usah takut karena ada banyak kebaikan kok di situ, gitu. Iya, benar, ada banyak kebaikan dengan menjadi pemimpin itu. Dan itu saya rasakan sejak masih LD di KF. Ketika saya bertugas jadi ketua regu, ternyata saya lebih bertanggung jawab daripada ketika saya jadi follower, boleh jadi. Iya, adanya tanggung jawab itu, iya betul. Saya sampai pernah nangis tuh, kenapa kok teman-teman saya kayak kurang dewasa begini gitu. Tapi that's of self reflection untuk jadi pemimpin. Jadi it is good to be a leader. Jangan dilihat hard-nya, good-nya gitu. Kalau soal hard-nya sudah pasti laki-laki pun mengalami yang sama. Tapi kan kembalikan pada yang memberi gitu. Thank you Bu Ida. Aduh, luar biasa. Sebenarnya pengen lanjut tapi kalau durasinya kelamaan bahaya. Thank you sekali lagi Bu, terima kasih udah spend time untuk kesini, menyempatkan diri untuk hadir kesini, kasih banyak banget insight buat teman-teman, sobat-sobat dorongan support lah gitu. Buat Wisli ini terutama. Don't be afraid Wisli. Don't be afraid. Jadi teman-teman semua tadi ya, lead self, lead people, lead business. Jadi banyak banget tadi back to bagaimana kita bersyukur ya kan. Pokoknya banyak banget tadi, dan teman-teman semua pastinya nunggu juga episode selanjutnya. Iya dong. Dan nantinya teman-teman semua juga kalau mau sharing di sini tinggal DM. Adminnya baik kok. Jadi kalau memang atau mau langsung belajar sama Bu Ida, Bu tolong di coaching dong, tolong di mentoring dong, bisa juga. Tinggal teman-teman semua. Bu Ida punya Instagram? Punya dong. Private. Oh private. Instagramnya private. Mungkin saya nggak terlalu itu ya. Jadi kalau saya ngelihat, nyambung lagi nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Kayak Atta Halilintar Aurel gitu. Enggak atau orang-orang yang bekerja di vlog, sifat openness-nya luar biasa besar. Kalau saya mungkin orang zaman dulu, didikan Jawa pula, masih insecure jika orang yang nggak kita kenal ini yang kita inikan gitu. So itu mungkin masih problem saya gitu. Bagaimana tuh lebih apa itu disebutnya? Lebih apa? Lebih ya kalau kita ada poin yang risih untuk di-share, ada enggak gitu kan? Ada orang yang dengan easy bisa share hal itu, ada yang enggak gitu. Jadi sortiran saya rada banyak. Mungkin perlu bikin IG yang public, yang isinya beda, gitu ya. LinkedIn lah boleh jadi. Nah, LinkedIn bisa LinkedIn. Bu Ida juga ada. Boleh, Bu, aku mau belajar dong apa-apa. Jadi karena Bu Ida ini saya tahu juga seneng kan sharing, ngobrol dan lain-lain. Iya, cerita. Banyak. Dulu juga kita waktu sama Bu Ida ke kan, Bu Ida menyempatkan untuk gimana apa yang didapat di sini, bla bla segala macam, dan bagus banget. Take initiative, proaktif, take initiative gitu mungkin perlu juga untuk jangan nunggu orang lapor.
panggil, datengin, bisa gitu. Follow up. Jadi Zaman sekarang harus proaktif. Oke, thank you sekali lagi Bu. Sampai ketemu lagi nanti. Terima kasih banyak, kita sahabat ketemu lagi di next. Mungkin next kita syutingnya di PT Sil ya kan. Siap. Sambil ngelihat Sil seperti apa. Thank you sama teman-teman semua. Sampai ketemu di Warung Korpus selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow juga IG-nya. Instagram KF Korpu. KF Korpu ada. Terus juga apa lagi? Jangan lupa di subscribe juga channelnya Warung Korpu. Channelnya ya kan? YouTube-nya. Itu channel YouTube ya? Iya. YouTube. Jadi teman-teman Channel YouTube. semua di subscribe, loncengnya dibunyiin supaya kalau ada konten-konten baru Nggak ketinggalan. teman-teman semua nggak ketinggalan. Iya. Thank betul. you for Selamat Hari watching. Kartini nih. Oh ya. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Untuk Untuk Kartini Indonesia yang luar biasa, Kartini KF yang luar biasa. Mudah-mudahan selalu memberikan warna untuk KF juga untuk negara kita dan juga selalu menjadi Kartini yang hebat untuk Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi Warung Korpus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.